Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema Allah adalah kasih. Allah adalah kasih. Hanya dengan belajar mengenal Allah, maka kita belajar mengasihi. Dan hanya dengan mengasihi, maka kita belajar mengenal Allah. Kasih itu berasal dari Allah dan kasih membawa orang kepada Allah. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-7 firman Tuhan berkata, saudara-saudara yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih berasal dari Allah dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Dalam ayat ini Yohanes menyampaikan suatu kebenaran yang tegas, bahwa orang Kristen yang sejati tidak pernah lupa untuk menyatakan kasih, saudaraku. Yohanes menyampaikan logika yang sederhana, yaitu bahwa kasih itu berasal dari Allah. Dan jikalau kita mengasihi, kita mengenal Allah. Jadi kalau kita adalah orang Kristen yang mengenal Allah, pasti kita bisa mengasihi sama kita. Walaupun pastinya saat kita belajar mengasihi dan melakukannya, ada juga tantangan, ada juga godaan yang coba menghalangi kita untuk mengasihi, saudara. Tetapi karena kita mengenal Allah, kita bisa mengasihi. 1 Yohanes 4 ayat 8 berkata, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Jadi jikalau kita tidak mengasihi sama kita, saudara-saudara kita tidak kita kasih, sesungguhnya kita tidak mengenal Allah. Kenapa? Karena Allah adalah kasih. Kasih dan pengenalan akan Allah adalah dua sisi dari koin yang sama, yang seharusnya selalu ada bersama-sama, tidak dapat dipisahkan. Jikalau kita ingin merasakan kasih Allah, maka kita harus mengenal Allah. Jikalau kita ingin mengenal Allah, maka kita harus berkomunikasi dengan Allah dan firman-Nya setiap hari, serta mentaati firman-Nya, saudara. Saat kita membaca, kita harus melakukannya sebagai tanda kita taat. 1 Yohanes 4 ayat 17 dan 18. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kasih melenyapkan ketakutan. Amin, saudara. Pemikiran tentang ketakutan ini merupakan lawan dari, kalau baca di ayat 17, lawan dari keberanian, saudara. Jadi yang pertama, saudara, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Sebagaimana iman dan keraguan tidak dapat bersama-sama, demikian juga keberanian dan ketakutan tidak bisa bersama-sama ada di dalam hati orang percaya. Orang Kristen yang melakukan kasih tidak akan mempunyai ketakutan untuk menghadapi hari penghakiman, saudara. Kata ketakutan dari kata phobos yang berarti rasa ngeri yang menyebabkan pelarian. Akan tetapi kita juga harus memiliki sikap takut akan Allah, saudara. Bentuk ketakutan yang sehat yang mengandung sikap hormat atau respek dan hormat kepada Allah. Ini adalah takut yang mendatangkan berkat. Yang kedua, saudara, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Ini bukan berarti kasih yang tanpa cacat, sebab hanya Allah yang punya kasih yang sempurna, saudara. Sebaliknya, kasih itu sempurna sebab ia ditanamkan di dalam diri kita, yaitu suatu keinginan untuk melakukan perintah-perintah Allah. Ketika kasih dinyatakan dalam tindakan mengasihi Allah dan sesama, maka saudara, ketakutan tidak mempunyai tempat lagi dalam hati kita. Dan yang ketiga, sebab ketakutan
mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Orang percaya yang tidak bisa mengasihi sesamanya sesungguhnya mengalami hukuman, saudara. Tetapi orang Kristen yang mengasihi dan tinggal dalam kasih Allah, saudara, bebas dari ketakutan akan hukuman. Karena Allah telah menghukum Yesus Kristus di atas kayu salib menggantikan diri kita dan melenyapkan segala ketakutan akan hukuman kekal. Jadi, jika kita tidak hidup di dalam takut akan Allah, maka hidup kita akan selalu dihinggapi oleh ketakutan. 1 Yohanes 4 ayat 20 dan 21. Jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Saudaraku, inilah kebenaran firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Allah adalah kasih. Dan kalau kita mengasihi Allah, maka kita harus mengasihi sesama. Siapapun dia. Mungkin kita punya masalah dengan seseorang, saudara. Mungkin kita pernah punya problem dengan seseorang. Mari, saudaraku, kita mengasihi mereka. Berikanlah pengampunan supaya kita, saudaraku, dibebaskan dari setiap ketakutan yang mengandung hukuman. Belajarlah mengasihi karena Allah yang kita kenal adalah Allah yang kasih. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu. Engkau adalah kasih dan Kau mengajar kepada kami, kalau kami mengenal Engkau, maka kami harus mengasihi sesama. Dan saat kami mengasihi sesama, berarti kami mengenal Engkau. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Bila Bapak Ibu dan saudara-saudariku diberkati oleh Morning Spirit ini, silakan klik like dan subscribe dan bagikan kepada banyak orang. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.